Gokeo no Noaki 1. Double Kacau. Karya Ari Nilandari. Hai Kit, aku baru saja mengganti isi kamu. Bagaimana menurutmu loose leaf desain Om Nuk ini? Bagus kan? Aku suka gambar batik, angklung, dan serulingnya. Nah, mau menulis apa aku tadi? Oh iya, sudah 2 minggu kita di Bandung. Dingin, sepi, boring. Mami masih di Jakarta mengurus pemindahan bisnisnya ke sini. Setelah itu, katanya Mami bisa menjalankan bisnis dari rumah. Aku sebetulnya malas pindah-pindah, memulai semuanya dari awal lagi. Tapi kalau benar Mami enggak akan banyak pergi-pergi lagi, aku dan Kak Rumi rela pindah kemana saja. Mami bilang, Bandung pilihan terbaik. Di sini banyak keluarga. Kalau Mami harus pergi lama, ada yang bisa diandalkan. Nah, itu yang bikin aku ragu dan khawatir, Kit. Mami masih mungkin pergi-pergi. Kenapa tidak di Jakarta saja kalau begitu? Enggak harus repot pindah sekolah segala. Belum lagi kalau aku enggak betah di sini. Kalau aku enggak suka sekolah yang baru. Terus, Mami mengusulkan percobaan sebulan buat aku dan Mami sendiri. Kupikir, bolehlah dicoba. Kamu jadi saksi ya. Sebulan saja, terhitung sejak sekolah dimulai. Begini aturannya. Layang-layang putus tak selamanya terbawa angin. Sewaktu-waktu bisa tersangkut di kabel listrik, jatuh tersia-sia, atau robek jadi rebutan. Keo. Bab 1. Memangnya kamu siapa? Keo berhenti mengelap sepeda ketika Bisarti datang tergesa-gesa. Satu tangan Bisarti membawa belanjaan, tangan lain memegangi dada. Pipi bulatnya memerah. Bisarti seperti kehabisan napas karena berlari. Kenapa, Bi? Baru saja di dekat warung sayur, Bibi ketemu anak-anak. Ada yang mirip banget kamu. Bibi kaget. Bibi kira dia itu kamu. Ternyata dia anak perempuan. Bisarti tertawa. Agak aneh kedengarannya karena masih tersengal. Benar. Mukanya mirip sekali sama kamu. Keo angkat bahu, melanjutkan memeriksa rem sepeda. Mereka sepertinya murid SD generasi merdeka. Ada yang pakai kaos sekolah soalnya. Cepat berangkat sekarang, Keo. Siapa tahu kamu ketemu anak itu. Baru deh kamu percaya. Bisarti terdengar kesal. Keo meringis. Bisarti sering dapat menebak pikirannya. Mungkin karena Bisarti yang mengurusnya sejak bayi. Tetapi mungkin karena itu juga, Bisarti seperti melihat wajahnya di mana-mana. Kapan dan di mana tepatnya Bibi lihat dia? Tanyanya, sekadar memberi perhatian. Baru saja, di luar benteng belakang. Kamu bisa menyusulnya kalau mau. Keo punya ide lebih baik ketimbang mengejar mereka dengan sepeda. Bergegas ia masuk dan naik lantai 3. Di ruang rekreasi keluarga, tempat segala peralatan hiburan ditata rapi, Keo membuka pintu kaca menuju balkon. Dari sana ia bisa melihat halaman belakang yang luas di bawah. Lalu pagar besi yang mengelilingi rumah. Lalu benteng yang memagari kompleks dan jalan lestari di baliknya. Kalau anak-anak itu masih di sana, ia bisa melihat mereka dari sini. Mata Keo menyapu sepanjang jalan kecil itu. Di kejauhan, tampak sekelompok anak di jembatan. Beberapa sepeda diparkir di dekat mereka. Mungkin mereka yang dimaksud Bisarti. Segera ia masuk dan menyeret teleskopnya keluar. Diaturnya posisi tripod agar lebih tinggi dari pagar balkon. Lalu teleskop diarahkan ke jembatan. Keo mengintip pada eyepiece dan mengatur fokus. Voila! Jelas sekali, ada 7 anak. 4 perempuan dan 3 lelaki. Keo tercengang. Jangan-jangan mereka anak-anak diplomat asing atau pertukaran pelajar. Terutama anak-anak lelaki itu. 1 dari Cina, 1 bule Amerika atau Eropa, dan 1 lagi mungkin dari Afrika karena berkulit gelap berambut keriting. Menarik. Siapa mereka?
Sample complete. Ready to continue?